Perkenalkan, nama saya Susa Rostina Haryanja dengan NIM AAB 117067 dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai drama dari mata kuliah latihan pementasan drama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drama. Drama yang pertama itu yaitu teori dan praktik menurut Dr. Randus Suroso MPD. Bab yang pertama itu mengenai drama sebagai karya sastra. Drama sebagai karya sastra secara struktural memiliki elemen tokoh, jalan cerita, tema, dan amanat. Persoalan yang muncul dalam teks sastra drama berupa kejadian sehari-hari atau reproduksi dari kisah-kisah yang sudah ada seperti mite, legenda, sage, untuk digali persoalannya dalam konflik antar tokoh dalam naskah. Yang bagian yang A, naskah drama dan konflik kehidupan. Drama dan konflik kehidupan biasanya persoalannya yang dihadapi dalam naskah drama, dialog, dan petunjuk yang dilakukan. Yang B, mengenai struktur drama. Struktur drama menurut Waloyo, yang pertama yaitu penokohan dan perwatakan, plot atau kerangka cerita. Yang ketiga, dialog atau percakapan. Yang keempat, setting atau landasan atau tempat kejadian. Yang kelima, tema. Yang keenam, amanat. Yang ketujuh, petunjuk teknis. Sedangkan yang ke-8, drama sebagai interpretasi kehidupan. Apresiasi teater. Menurut teater sebagai salah satu bentuk apresiasi. Kegiatan apresiasi adalah kegiatan memahami pementasan drama sehingga tumbuh pengertian dan pada akhirnya dapat membuat sebuah penilaian. Seorang apresiator drama akan bersifat kritis terhadap akan yang ditontonnya. Prinsip dalam drama. Yang pertama, unsur kesatuan. Yang kedua, unsur penghematan. Yang ketiga, unsur keharusan psikis. Bagian yang kedua yaitu mengenai penerapan tokoh berdasarkan gambaran psikis. Baiklah, bagian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana menilai teks drama. Ada berbagai cara untuk mengkritisi sebuah pementasan teater, yaitu berupa apresiasi drama. Pada strategi strata, terdapat 3 tahapannya yang harus dilalui seorang apresiator, yaitu yang pertama, tahap penjelajahan, yang kedua, tahap interpretasi, yang ketiga, tahap rekreasi. Ketiga, mengenai penerapan tokoh berdasarkan gambaran sosial. Yang bagian B, proses dalam penerapan watak. Yang selanjutnya mengenai penerapan watak tokoh sesuai naskah drama. Yang bagian yang A yaitu teknik penerapan watak tokoh. Yang pertama yaitu penerapan tokoh berdasarkan penggambaran fisik. Bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai panggung atau pentas. Panggung adalah tempat pementasan drama berlangsung. Ada 3 jenis panggung dalam pementasan drama. Yang pertama yaitu panggung proscenium atau panggung konvensional. Yang kedua yaitu panggung teater arena. Yang ketiga yaitu panggung terbuka. Selanjutnya yaitu mengenai premisi pementasan drama. Pementasan drama harus memiliki premisi, yaitu rumus intisari cerita sebagai landasan ideal dalam menentukan arah dan tujuan cerita. Ketiga atau C yaitu unsur pembeda naskah drama dan fiksi puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk, lakuan, dan dialog. Teks puisi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, dan jalan ceritanya. Tapi yang kedua mengenai drama sebagai teater. Drama sebagai teater, cara pengelolannya naskah drama oleh sutradara untuk dipentaskan. Bagaimana menilai pementasan? Hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan drama diantaranya adalah teknik vokal, pemahaman isi dialog, teknik blocking, tempo permainan, postur atau sikap badan, penampilan, dan kerjasama atau komunikasi antar pemain. Bagian yang pertama yaitu proses produksi petunjuk teater. Caranya yang pertama adalah analisis naskah dan kelayakan pementasan teater. Yang bagian yang A, kriteria kekuatan kelayakan naskah drama. Yang kedua, penonton. Yang ketiga, faktor pendukung pementasan. Bagian B yaitu manajemen produksi teater. Yang pertama, persyaratan pekerja teater seperti kultural, literar, artistik, atau teatral. Yang selanjutnya mengenai pemain atau aktor atau aktris. Pemain atau aktor adalah penentu keberhasilan sebuah pementasan. Mereka yang tampil langsung saat pementasan dan berhadapan langsung dengan penonton. Jika mereka bermain bagus, maka akan mendapat penghargaan.
namun jika bermain buruk akan mendapatkan cercaan. Yang bagian pertama yaitu mengenal teater sesuai naskah. Naskah merupakan elemen utama dalam seluruh pementasan teater. Paling tidak naskah drama dipilah menjadi 5 tema utama. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dan alam, hubungan manusia dan masyarakat, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dan dirinya sendiri. Prosedur penerapan watak tokoh dalam naskah drama dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Membaca naskah secara keseluruhan. 2. Membentukkan tokoh utama dan tokoh pembantu, tokoh protagonis dan antagonis. Yang ketiga yaitu membuat analisis karakter tokoh dari aspek fisik, psikologis, dan sosial, baik tokoh utama maupun pembantu, baik tokoh protagonis maupun antagonis. Bagian selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai naskah. Naskah drama seperti juga naskah sastra pada umumnya mengandung fakta cerita seperti tokoh, jalan cerita, latar atau seperti tempat kejadian, waktu, suasana, sosial maupun budaya. Tema dan sarana cerita seperti judul, atmosfer atau suasana dan tekanan yang akan disampaikan. Namun ketika naskah drama itu sudah dipentaskan oleh pekerja teater yaitu sutradara dan produksinya dan ditonton oleh sejumlah orang, maka karya tersebut sudah menjadi karya yang lain yaitu teater. Bab yang ketiga mengenai sejarah pementasan lakon. Yang pertama yaitu zaman purba, yang kedua zaman Yunani, yang ketiga zaman Romawi, yang keempat zaman pertengahan, yang ke-5 abad 19, yang ke-6 abad 20, yang ke-7 perkembangan drama Indonesia. Bab yang keempat yaitu watak tokoh dalam teater. Tokoh merupakan unsur utama dalam sebuah naskah drama. Cara mempelajari watak tokoh sesuai dengan tontonan naskah, konsep dan jenis tokoh yang ada dalam naskah drama. Penonton teater. Penonton teater dibedakan menjadi penonton umum atau penonton awam dan penonton kritis. Dalam membaca teks sastra disebut sebagai common readers dan real readers. Penonton awam menikmati pementasan drama semata hanya untuk mencari hiburan, sedangkan penonton kritis menonton drama untuk keperluan kritik dan apresiasi. Yang selanjutnya mengenai bermain teater. Bermain teater adalah mengimplementasikan naskah drama dalam pertunjukan teater pada sejumlah penonton. Ketika sebuah naskah dibaca atau naskah tersebut merupakan teks sastra. Namun ketika naskah drama dibaca, jalan cerita, perwatakan latar, dan pokok persoalannya dimainkan oleh sejumlah aktor dalam pementasan drama